Video kali ini membahas tentang bagaimana cara menyuburkan tanaman kacang panjang hingga mengalami pembungaan. Nah, kali ini sudah dalam masa penjalaran dan sudah masuk pada umur 14 hari setelah tanam. Masa vegetatif kali ini dilakukan pemupukan dengan sistem pengocoran dengan menggunakan K3 merah dimiskan dengan ultradap dan ditambahkan juga dengan NPK 1616 atau pupuk mutiara daun. Nah, di depan ini sobat tani pertumbuhannya sudah sangat maksimal seperti ini. Jadi manfaat menyuburkan tanaman kacang panjang pada fase vegetatif ini agar nanti pada masa pembungaan atau pembuahan nanti kita akan mendapatkan produksi yang lebih banyak atau meningkat dengan cara memberikan pemupukan yang maksimal pada awal penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate perkembangan tanaman kacang panjang yang dikelola oleh Bapak Yohanes ini, di mana lokasinya ini sobat tani pada Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di depan saya ini sobat tani, saya kembali melakukan pengamatan pada budidaya kacang panjang, di mana pada saat ini umur dari kacang panjang tersebut sudah memasuki 14 hari setelah tanam. Nah, mengenai cara pemupukannya sobat tani nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Nah, di depan saya ini sobat tani adalah tanaman kacang panjang. Ini dikelola dengan cara budidaya tanpa mulsa. Nah, ini hanya kita melakukan olah lahan dan pembuatan bedengan dengan menggunakan rotari atau kultivator. Kemudian kita membuat bedengan yang seperti ini. Nah, kita buat sedemikian rapi supaya nanti kita melakukan pemeliharaan atau perawatan itu lebih mudah. Nah, untuk saat ini sobat tani, umur dari kacang panjang ini sudah memasuki 14 hari setelah tanam dan sudah waktunya dalam masa penjalaran. Nah, seperti ini. Nah, tanamannya sudah mulai dijalarkan. Nah, karena pada umur-umur tersebut sobat tani, tanaman ini sudah mulai menjalar dan harus kita bantu untuk menjalar sampai pada para bedengan ini, para tempat penjalaran ini. Jadi pada intinya sobat tani, bahwa dalam masa vegetatif tanaman kacang panjang ini kita perlu melakukan pemeliharaan atau perawatan, baik itu dari segi pemberian nutrisi, perawatan dengan pengendalian hama dan penyakit pada kacang panjang. Nah, untuk yang pertama sobat tani yaitu pemberian nutrisi. Nah, dalam hal ini untuk kacang panjang ini sobat tani tidak beda jauh dengan tanaman yang lainnya seperti tanaman cabai dan tanaman sayur-sayuran lainnya ataupun tanaman hortikultura yang lain. Nah, pemupukannya pun sama sobat tani. Nah, untuk kacang panjang pada masa vegetatif seperti ini, cara pemupukannya itu sobat tani, nah pada awalnya kita lakukan pemupukan dasar. Nah, itu kita lakukan pada pemberian kohe ayam di tengah-tengah bedengan ini dan sekaligus dengan penaburan pupuk kimia yaitu NPK 1616. Nah, yang digunakan ini adalah pupuk mutiara. Nah, itu kita hamburkan di tengah-tengah bedengan, kemudian kita tutup dan kita rapikan. Dan setelah 1 minggu kemudian baru kita lakukan penanaman dengan sistem biji. Nah, itu kita langsung tanam dengan sistem biji sobat tani. Nah, tiap lubang itu kita gunakan 2 biji dari tanaman kacang panjang ini
supaya apabila salah satu dari tanaman ini mati atau layu, masih ada lagi satu yang sebagai penggantinya. Nah, itu tujuannya Sobat Tani. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan mengenai pemupukan dasar. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemupukan dasar, nah setelah tanaman sudah mengalami penjelaran seperti ini, nah kita mulai memasang tali untuk menjelarkan nanti pucuk-pucuk dari kacang panjang ini. Nah, seperti ini kita menggunakan tali rafia. Nah, itu lebih murah Sobat Tani, kita bisa beli di pasaran, harganya lebih murah Sobat Tani per gulungnya. Nah, itu kita lakukan pembuatan tempat perambatannya. Nah, setelah sampai di atas ini Sobat Tani, karena ini sudah paten, ini sudah dipasang jaring-jaring di atas ini, itu kawat. Nah, untuk nanti tempat menjalarnya kacang panjang ini setelah sampai pada jala atau jaring yang bagian atas ini. Nah, itu tujuan yang kedua Sobat Tani. Nah, kemudian mengenai pemberantasan hama dan penyakit. Nah, pertama Sobat Tani itu setelah kita melakukan penanaman kacang panjang ini, kita harus menyemprotkan insektisida pada setiap lubang tanam supaya nanti tidak mengalami kelayuan atau serangan dari hama seperti penggerek batang, misalnya jangkrik atau ulat-ulat tanah. Nah, itu gunanya Sobat Tani. Jadi bisa juga kita menggunakan furadan atau kita taburkan saja di sekeliling tempat lubang tanam. Nah, rencananya Sobat Tani setelah beberapa hari ke depan ini, nanti tanaman ini sudah agak tinggi, sudah puas penjelarannya nanti. Jadi tetap kita bantu dengan menjelarkannya dengan cara melilit seperti ini, dililitkan saja Sobat Tani seperti ini kalau kacang panjang. Jadi masa pembungaan dari kacang panjang ini setelah memasuki umur 1 bulan, nah itu sudah mulai mengalami pembungaan dan sekaligus mengeluarkan buah. Jadi umur kacang panjang ini Sobat Tani tidak lama, umurnya singkat dan cepat berbuah. Nah, seperti ini Sobat Tani, ada sekitar 20 bedengan ini Sobat Tani. Nah, ini sampai di sana. Nah, pertumbuhannya merata semua Sobat Tani. Nah, kita lihat pada bedengan yang lainnya bagaimana perkembangannya. Nah, kalau di daerah kami ini Sobat Tani, ya prospek penjualan kacang panjang ini ya cukup bagus juga Sobat Tani. Yang penting kita rutin untuk melakukan budidaya ini. Nah, bisa juga kita melakukan budidaya tumpang sari. Nah, yang lebih bagus ini Sobat Tani, karena sebelum dilakukan penanaman kacang panjang, awalnya itu Sobat Tani sudah ditanami dengan kacang tanah. Jadi setelah kita melakukan panen kacang tanah, nah kita olah lahannya dan kita tanami dengan kacang panjang. Jadi itu sumber rhizobium untuk tanaman kacang panjang ini, karena kacang tanah itu lebih bagus menyerap unsur-unsur hara dan bisa menyediakan nutrisi untuk tanaman yang lain setelah kita melakukan penanaman susulan. Nah, kita lihat perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, sebagai kesimpulannya Sobat Tani, itu yang pertama itu sebelum kita melakukan penanaman, kita harus melakukan pengolahan lahan atau penggemburan bedengan. Kemudian setelah itu kita melakukan penaburan pupuk kandang pada setiap bedengan dengan cara penaburan di tengah bedengan. Kemudian kita merapikan semua bedengan tersebut. Dan setelah 1 minggu kemudian kita melakukan penulaman atau penanaman kacang panjang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat tali rambatan atau tempat menjelarkan nanti kacang panjang ini setelah memiliki pucuk sudah panjang.
dan kita harus lakukan bantuan untuk menjalarkannya seperti ini. Langkah selanjutnya sobat itu jangan lupa kita rutin untuk melakukan penyemprotan pengendalian hama dan penyakit pada kacang panjang, terutama hama ulat